Sekarang kamu ketemu saya mau dicium. Biasa itu udah gue lakukan. Nggak, gue tuh emang gila. Hello 80s 90s lover. Hari ini saya ada di satu tempat yang begitu nyaman dan hari ini kita akan bicara tentang sebuah klub di daerah kota yang begitu besar dan begitu ikonik, namanya Stardust. Kalau kita bicara Stardust, pasti juga ada ikonik DJ yang ada di sana, namanya Edem Jagwani. Ini adalah Edem Jagwani dan kita ada di rumahnya Edem Jagwani. Hai bro. Apa kabar bro? Kabar baik, thank you. Ini adalah special edition bro. Wow, sebenarnya edisi 80s 90s, we are talking about 80s 90s. Udah selesai dan banyak penggemar Edem secara pribadi inbox tanya, kapan dong interview Edem, kapan interview Edem, dan saya ada info bahwa Edem begitu padat, tapi dengan kesibukan Edem bisa kasih kesempatan buat kita dan tim datang ke sini. Thank you for the opportunity. Okay. Bro, Ya. kasih tahu dong sama kita, Edem pertama kali datang ke Indonesia itu tahun berapa, dan apakah pertama kali datang ke Indonesia itu Edem sudah jadi DJ bro? Jadi gini, saya mulai DJ itu dari tahun 81. Dari 81 tuh selesai kelas sekolah, kalau di sini bilangnya kalau nggak salah kelas 11 ya. Dah dapat kerjaan dari satu agent di Singapura. Mereka lihat kan saya dulu kan suka kerja part time ya. Jadi kalau sambil sekolah tuh sebenarnya saya udah mulai DJ dari tahun 79 80. Umur masih belasan. Dari Sabtu Minggu tuh ikut teman-teman gua nge-DJ kan. Udah 81 dapat tawaran untuk keliling 7 atau 8 negara. Singapura, Bangkok, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea. Itu udah dikontrak. Udah saya udah selesaikan semua nih, Singapura sampai di Taiwan. Dari 83 tuh aku sampai di Taiwan. Sampai di Taiwan, setelah Taiwan tuh 85 sampai 88 saya harus selesaikan Jepang, Korea. Tapi ternyata di 85 tuh ketemulah ada bapak-bapak lah, mungkin saya nggak bisa sebut namanya. Dah mereka ngobrol-ngobrol, mau nggak ke Indonesia? Indonesia ada apa gitu? Oh, kita punya diskotek besar katanya di situ, mau buka di bulan Mei, tanggal 5. Ya udah, itu saya ketemu mereka 84 Desember, saya ingat banget tuh ya. Christmas kali ya? Christmas, so, saya udah dititipin duit, udah dititipin tiket, pokoknya tanggal 3 lu harus datang, soalnya tanggal 5 kita buka. Ya udah, jadi tanggal 3 tuh aku datang pas pembukaan Stardust tanggal 5, gue lihat, set gede juga ya nih Stardust ya. Kalau dilihat capacity-nya tiap malam tuh bisa 3,000 people. Ya, Itu. itu bekas bioskop ya? Bekas bioskop. Bener-bener bekas bioskop. Iya. Dan bioskop zaman dulu nggak kayak bioskop zaman sekarang di Indonesia. Yes. Bioskopnya kecil ya. Ya Stardust tuh ya kalau memang orang yang pernah ke Jakarta Theater sama ukurannya tuh. Iya. Yes. Betul besar sekali. Jadi pengalaman yang saya sebenarnya udah mulai DJ itu dari tahun 81 saya udah mulai DJ. Ya. Dan sebelum Edem di Stardust, berarti Edem udah kemana-mana, dah ke Taiwan. Oh pantas, saya juga lihat not only English but you're able to speak Mandarin juga. Ya, kan? tapi itu menjadi satu kendala buat saya. Jadi waktu saya landing di Taipei tahun 83, ini lucu banget. Gue mulailah DJ kan. Dan di Taiwan itu kalau dibilang kita lihat orang asing itu nggak ada. Jadi gue pertama kali nyampe aja orang tuh kalau lihat gue tuh nggak bilang siapa itu, apa itu. Rambut udah dengan warna merah dan kuning, ya udah mulai nge-DJ lah, ngomong bahasa Inggris. Pada bingung aja liatin gua. Aduh, bilang mati deh ini. Ya udah, mau nggak mau belajar bahasa Mandarin. Di Taiwan, di Di Taipei. Taiwan. Jadi paling nggak ya nyapa mereka, ya kan, selamat datang, ngomongin lagu, semua tuh saya belajar. Baru mereka bisa terima saya gitu loh. Nah itu saya berapa tahun? 2 tahun lah, hampir 2,5 tahun di Taipei. Saya pernah lihat sinetronnya Edem tahun 90-an itu bersama Rano Karno di Sidul. Oh, Edem iya. ngomong bahasa Mandarin ya? Iya betul. Jadi kita waktu saya di Taiwan juga saya nge-DJ juga udah harus pakai Mandarin. Ya, jadi Salam openingnya pakai Mandarin. Iya, jadi saya salam opening, welcome, this is your DJ. Kalau nama gua kan dulu kan Edem. Jadi kalau gampangnya itu bahasa Mandarin itu sebenarnya apa? Adam and Eve, Yatan and Shawa.
Jadi nama lu apa? Yatang. Wah seminjes Yatang ya kan, udah gitu. Jadi orang udah tahu panggil gua tuh Yatang kalau di Taiwan. Oh gitu. Terus dari Taiwan baru masuk Indonesia. Baru masuk Indonesia. Jadi saya kan bolak balik. Nah itulah waktu saya setiap kali ke Indonesia pasti saya transit ke Malaysia. Malaysia. Situ saya ketemu teman kamu tuh si Omar tuh. Lu mau ikut gua ke Indonesia nggak? Ayo gua ajak lu. Gua bilang begitu. Mau dia gua mau dia ke Indonesia. Iya, karena saat itu walaupun Stardust ada beberapa DJ, tapi yang benar-benar melekat di penggemar yang banyak adalah nama Adam, Omar, Steven ya. Steven. Tapi beda dengan Steven Fu ya. Steven Stardust berbeda dengan Steven Fu. Oh Ya? beda. Beda, Kalau Steven Stardust itu panggilannya Asyong. Nah Steven itu juga pertama mulainya sebagai lighting, Ya. bukan langsung DJ. Kan banyak sekali DJ yang muncul di bawah kita tuh mulainya dari lighting, terus kita ngajarin jadi DJ. Pertama kan belajar lagu slow, ya gitu. Ya. Terus Adam, gimana Adam punya kenangan ketika Adam tampil di Stardust? Saya tahu waktu itu Adam, Omar, kemudian Steven, Andrew, dan banyak DJ lain semua gondrong. Disemir seperti yang Adam bilang, kuning, merah, dan lain-lain. Yeah. Dan Adam bisa tampil di atas perform dengan banyak atraksi. Ketika itu saya masih SMP, saya rasa junior high school, Sunday Club lihat Adam main. Adam bisa bawa gitar, bisa dance, terus kemudian sekarang pun kalau lihat live Facebook sampai ada yang ngitungin Adam kibasin rambut katanya 1 jam bisa ada 60 kali gitu. Masa sih? Katanya Andi Chandra. Itu mah biang tuh. Maksudnya Adam bisa kasih kenangan Adam saat tampil di Stardust, kemudian Adam bisa naik-naik itu apa yang kepikiran ya? Jadi memang karakter itu udah saya building dari kecil, bukan hanya di Indonesia. Saya udah building karakter itu waktu saya di Taiwan, waktu di Hong Kong, ya kan? Soalnya waktu pertama kali menjadi DJ itu kita lihat DJ itu memang banyak banget, ya kan? Banyak banget. Semua DJ memang zaman dulu tuh harus ngomong sendiri. You have to be an MC, you have to be an entertainer. Kalau sekarang kan MC disiapin, betul kan? Ya. Jadi ya saya mengambil satu patokan ya, we as a DJ we have to entertain people. It's not only about the music that you play, it's how you entertain them, communicate with them. Itu kan penting banget tuh. Kalau kita menjadi seorang DJ dan kita tidak bisa punya komunikasi yang bagus sama orang-orang yang lagi di dance floor, it's never going to work. It will never work. Jadi saya mulailah, saya pikir ya I want to be an entertainer. Waktu di Taiwan aja saya udah punya drum set, udah punya semua, dan mungkin disitulah waktu yang bapak-bapak ini lihat saya, mereka langsung berminat dan mau tarik saya ke sini. Soalnya memang dulu kerja di Taiwan juga memang itu sebenarnya sengsara buat saya. 2,5 tahun tuh sengsara banget. Kenapa sengsaranya? Soalnya di Taiwan itu zaman dulu tuh tidak ada disco yang punya license, gak ada yang punya izin. Hanya diskotek di hotel yang 5 bintang dia dapat izin. Nah saya kerja di satu diskotek itu namanya Primacy, bahasa Cinanya Tong Suai. Itu karaoke yang pertama. Nah saya kerja di situ. Semua diskotek di Taiwan tuh tidak ada kita cuma buka pintu kita lewatin, pasti harus turun tangga 2 lantai, naik tangga 2 lantai, atau lewatin 3 pintu besi. Itu. Nah kalau polisi datang di tempat DJ itu pasti ada 2 lampu akan kedap-kedip. Nah kalau lampu itu kedap-kedip, kita harus matiin musik. Waiter-waitress harus dorong meja dan kursi ke dance floor. From a discotheque it becomes a restaurant in 3 minutes. Oh ya? Yes. Oh, jadi all employees atau waiter-waitress langsung ubah itu ya? Ya, tapi kan at the end of the day lucunya ini, at the end of the day yang pencet lampu juga polisinya. Gue lagi turun ya, lu siap-siap. Jadi memang bukan satu hal yang biasa, tapi luar biasa, ya kan? Terus kalau aku juga tahu kalau lampu nyala, gue harus keluar lewat belakang. Nah, keluar lewat belakang itu ditungguin polisi. Udah kalau ditungguin ya gue ketangkap deh. Jadi satu malam tuh pasti nginep di kantor polisi tuh. Soalnya kan nggak ada izin, diskoteknya nggak ada izin, DJ-nya juga nggak ada izin. Tapi ya it's fun. At the end of the day ini semua pengalaman yang kita lewatin ya itu. Ya kan dia juga punya dulu tuh dia punya satu street yang namanya Linsen Peilu. Linsen Peilu itu persis kayak Mangga Besar dulu. Kita ngomong 20 tahun yang lalu.
penuh sama diskotek. Untuk masuk ke satu klub itu lewatin 3 pintu besi. Itu dulu di Taiwan gitu. Tapi benar ya, 80s 90s lover. Saya ingat sekali nih ada satu waktu ketika saya kerja di Today Diskotik. Adam adalah koordinator DJ-nya dan dia yang train kita, saya, Manto untuk bisa entertain people. Adam nggak tahu masih ingat nggak ngomong sama saya. Saya masih ingat itu adalah di WC ketika kita lagi buang air kecil. Saya ngomong sama Adam, Kiting lu mesti berani tegur tamu, mesti berani senyum sama tamu. Terus saya bilang, kalau misalnya ntar dia nggak sautin, gua akan malu. Dan terus Adam saya bilang, kenapa ruginya lu? Kalau dia nggak sautin kan nggak apa-apa, tapi lu udah berusaha nice, untuk berusaha dekat sama tahu. Sampai saat ini saya masih pegang dan ternyata Adam memang punya jiwa untuk entertain ya. Yeah, that is what we have to do. Ya kan? Memang itu yang harus kita melakukan. Kalau kita benar-benar mau entertain orang yang datang ke klub untuk menikmati musik itu, ya kita harus entertain. Bukan, kita nggak ngomongin sekarang ya. Sekarang kan zaman udah berbeda. Malah orang hanya datang menikmati musik dan tidak mau DJ-nya untuk ngobrol. Ya kan? Jadi kalau lu mau main mixtape juga who cares gitu. Betul kan? It's not like those days gitu loh. Nah, itulah di situ membangun satu karakter, ya kita harus entertain orang, dan itu yang saya mengajarkan. Semua DJ itu harus bisa ngomong di mikrofon. If you cannot talk on the microphone, what is the point of you being a DJ? Betul dong? Perbedaannya juga apa? Cuman sebagai pemain musik, memutar musik, nggak ada diferensiasinya gitu. Iya kan, orang yang datang, orang yang ulang tahun, kita mau mengucapkan welcome, semua itu kan harus dinyapa. Ya. Kan bukannya enggak. Gitu loh. Terus apa yang Adam pernah lakukan yang mungkin Adam masih ingat ketika nge-DJ, your performance atau apa yang Adam rasa ini sebenarnya unik, nggak semua orang juga lakukan itu. Saya pernah lihat foto Adam dan saya pernah taruh di video saya di awal-awal Adam main api, itu Adam lagi ngapain gitu, dan atraksi apa lagi selain Adam mungkin main api, dan mungkin diceritakan dulu main api itu gimana? Ya kalau sekarang kan kalau kita lihat kalau DJ luar negeri yang perform main api ini udah pakai alat kan. Ya. Zaman dulu gua udah pakai baygon ting. Diapain sih itu baygon? Jadi baygon dinyalain korek, ya dimain aja apinya. Oh ya? Iya. Dan itu udah saya lakukan waktu saya pakai baju Indian itu kan, Ya. ada kan? Ya. Ya jadi coba cari inovasi baru aja, ya kan? Jadi saya pikir, wah baygon lagi iseng-iseng sius pakai korek, wih cakep juga apinya. Ya udah, sambil kita perform di panggung, kita main api. Soalnya klub yang kita kerja itu kan Stardust itu kan tinggi, about 10-12 meter kan. Nah jadi kalau main api ini juga aman. Apalagi dulu lempar-lempar piringan hitam. Itu kan si Tommy itu kalau ketemu gue tuh ngomel terus. Piringan hitamnya gue pecahin berapa banyak. Pertama kali main api gitu memang nggak takut juga? Enggak. Memang nggak takut gitu? Enggak ya? Enggak. Ya kita coba pertama kali, it works. Wow, it works. Ya udah, kemana-mana kita bawa api. Jadi kalau sekarang kalau kita pergi ke rave party, orang ada efek api, biasa itu udah gue lakukan Secara manual 35 tahun yang lalu, iya kan? 35 years ago I did it, iya kan? Terus sambil perform juga, ya kan, kita sambil, kalau dulu kan panggung kita main DJ set itu kan gede tuh. Ya. Jadi saya lihat ada space itu, sering sekali kalau saya nge-mix itu kaki di atas sambil salto saya nge-mixing. Ya. Ada. Nah sekarang Edu cerita dong sama kita, ada cerita apa 80s 90s gitu yang sangat berkesan buat Adam, yang seru, yang lucu atau apapun gitu. Ya kalau berkesan, semua juga berkesan ya. Soalnya whatever we do, we always try to do something different. Kalau lucu, ya lucu gimana ya? Yang di Indo ya? Ya. Oke, cerita lucunya, coba saya mikir dulu deh. Kalau gini, waktu saya pertama kali datang ke Indonesia, kita tinggal di Jakarta Tower. Itu ada Omar, ada saya. Nah Omar itu kan hobi binatang. Nggak sampai 6 bulan, itu kamar kita udah penuh sama burung kakak tua, si Amang, si Amang, burung kakak tua, sama kuskus. Zaman dulu kalau ke pasar baru tau nggak ya, ada yang jual binatang khusus tuh 10.000 ting, kita beli ting, taruh di kamar. Terus malam-malam kalau pulang kan cari makan susah, si Omar masak Indomie di balkon. Orang pikir hotelnya kebakaran ting, datang pemadam kebakaran. Nggak, gua tuh emang gila tuh si orang itu. Iya, sampai sekarang juga Omar memang masih senang ngebiar binatang ya. Iya. Ada burung, ada apa, dia memang Jadi itu pecinta memang kita di animal hotel, lover. udah gitu aja ya, lucu-lucuan yang gitu-gitu aja.
Terus kalau zaman dulu kan rambut gua kan gua suka bikin warna hijau, merah. Terus zaman dulu kalau di kota tuh kan mau belanja apa-apa paling Gajah Mada Plaza kan. Gua pernah masuk Gajah Mada Plaza waktu itu rambut gua lagi warna merah sama gold ya. Ada bapak anak-anak sama mamanya, "Mak, gua dengerin aja. Ayam jago masuk Gajah Mada Plaza." Gua bilang, "Anjing, ayam jago masuk." Ya sudahlah, nggak apa-apa. Terima aja, udah nasib aja dah. Tapi saya dengar cerita Ko Aceng ya, waktu itu katanya Ko Aceng sempat bawa semua sama jawaranya rekaman Blackboard. Ada Edem, ada Steven Fu, dan banyak beberapa orang, katanya semua tentu masih ikonik DJ rambutnya panjang. Iya. Itu dibawa ke Glodok, dibawa kemana, itu malah semua orang bisa langsung lihat bahwa ini DJ kan. Iya. Media sosial belum terkenal dulu, tapi Belum. orang tahu ini DJ. Iya, apalagi kan daerah kota, Ting. Ya kita ngomong gini deh. Kalau zaman dulu kamu tinggal di daerah situ, umur kamu 50-an, kamu beli toko di Glodok, kamu masih kenal kita dah, udah gitu aja. Kan jadi pembagiannya itu gampang sekali. Daerah mana? Daerah kota. Tahun berapa? Umur berapa? 50. Pasti kan udah tahu, ya udah. Gitu. Nah, Edem kan udah kerja di Stardust, di sebuah disco yang paling mewah, paling megah, paling keren di eranya gitu. Di era itu juga tahun 80-an, kalau Edem punya pendapat, ada klub lain nggak yang cukup enak buat Edem? Rasanya cukup, ya selain ini juga cukup oke. Kadang kita rasa ini juga bisa jadi sebuah tempat hangout Edem pilihannya gitu. Emang, jadi setelah Stardust itu, sebelum Stardust kalau nggak salah, Le Mirage sudah ada. Lemeres ada? Pitstop udah ada belum? I'm not sure. Nggak tahu, Lemeres kayaknya udah ada. Le Mirage sudah. Jadi kan memang dari dulu tuh memang pembagian itu kan orang itu gampang sekali mau dengar lagu selatan atau lagu kota. Dulu kan istilahnya cuma dua, Ya. mau kota atau mau selatan. Dulu kan mana pernah ada genre sih, Ting? Ya. Gak ada genre. Ya. The genre was only classic. And the classic was divided by two, either kota or either selatan. Nah, selatan itu yang funky-funky, yang jazz, yang kota itu yang medley-nya lah, yang melodinya, yang asik-asik kan begitu doang. Ya. Jadi kan memang zaman dulu tuh ya I think Pitstop was okay, and then after Stardust 3 tahun atau 4 tahun Ebony. Nah, habis itu kan Ebony menjadi satu ikon di daerah selatan. Betul kan? Dan di situ kan juga ada DJ asing Max Don. Ya. Max Don, Jockey, kalau nggak, ya kan? Iya, jadi there were a lot of nice clubs. Ya. But Oriental udah ada kok dulu kalau nggak salah. Oriental udah ada ya. Iya. Oriental udah ada. Edo paling sering gimana kalau lagi off, main ke tempat cari-cari DJ kalau di sana? Paling sering era 80-90 main kemana waktu itu? Ting, zaman dulu tuh diskotek itu tutup semua jam 2. Mana ada yang tutup jam 4, gak ada. Ladies Night, kalau Stardust tuh di Ladies Night. Selasa Kamis. Selasa Kamis, itu pasti bubarnya jam 3. Malam Minggu jam 3. Nah, setelah itu kita mau kemana lagi? Rabu kan bebas nih, ke Regent kalau nggak Dynasty. Dia tutup jam 3. Jadi banyak lah, banyak kenangan-kenangan yang aku nggak bisa lupakan ya. Nih ya, saya kasih tahu satu contoh aja. Aku kan lahir 17 Agustus. Dulu bosnya Angker Bir tuh deket banget sama gua. Dia bilang gini, ya sudah, lu lahir 17 Agustus, di Stardust kamu boleh minum bir sebebas-bebasnya kamu. Terus pertama saya mulai dari gelas kecil. Kan Stardust itu kan rame, Ting, dari DJ ke bar itu kalau penuh kan 2-3 minutes. Waduh, nggak cukup nih. Terus mulai dengan gelas yang panjang. Terus mulai dari 1 yard. Lama-lama nggak puas juga, Ting. Terus gue pagi-pagi pernah ikut karyawan gue ke Pasar Senen. Cari tempat beli gelas. Gue lihat ada satu fishbowl. Di dalam ada ikan mas lagi berenang tuh. Gue mikir-mikir juga, Pak, ini kalau isi gelas birnya berapa banyak? Ya 14. Mau dong gue beli satu. Gue ambil. Terus gue kasih lihat ke waktu itu presidennya Angker Bir, Pak Ruben. Pak, ini boleh nggak buat saya free? Buset, lu tuh cari gelas dari mana nih? Jadi yang pertama kali yang mulai gelas jumbo tuh aku, Ting. Di Stardust pun begitu ya? Itu pertama kali mulai yang kamu setelah itu kan ke semua klub itu. Nah, yang mulai gelas jumbo itu adalah saya. Dan dulu gua minum habis 14 gelas, Ting. Iya. Iya. Tapi Edem kalau orang-orang minum, kalau Edem malah menjadi orang yang hangat ya. Saya waktu di Manhattan atau di mana langsung dipeluk, langsung dicium sama Edem. Itu kalau Edem udah begitu
minum malah dia menjadi seorang yang happy, senang, dan dia benar-benar apa? Enggak lah, kamu ketemu saya kan setiap kali kalau saya lagi minum. Sekarang kamu ketemu saya mau dicium. Dem, ini mungkin di akhir cerita kita, Dem. Saya ada lihat foto Adam bersama dengan Chris Hemsworth yang pemeran Thor gitu. Adam ngelakuin apa sih sekarang ini? Ya sebenarnya, yang itu ceritanya juga panjang, udah pendek-pendekin aja udah. Jadi aku semenjak 14 tahun yang lalu, istri aku ada perusahaan di bidang keamanan. Jadi kita ya salah satu servis kita adalah pengawalan. Apalagi di luar pengawalan tuh event-event besar kayak DWP lah, We The Fest, semua itu keamanan dari perusahaan istri. Gitu. Nah pas kebetulan ini waktu Chris Hemsworth sama Tom Holland mau datang ke Indonesia, ini pertama kali nih. Jadi di Indonesia tuh belum pernah tuh ada tuh press release Hollywood yang dimana artis itu datang, belum pernah. Selalu tuh di Macau dan di Singapura. Pengen coba di Indonesia, ya banyak sekali lah formalitas yang harus dilewatin. Terus kata bini gue, daripada gue yang harus ketemu mereka, lo aja ketemu deh. Ya udah gue ketemu. Yang penting kan yang dicari sama mereka adalah kenyamanan dan keamanan. Dibuktikan ke mereka, akhirnya mereka datang. Jadi itu part of our services. Jadi selama 10 hari mereka di sini, ya kita yang menjaga mereka. Gitu. Ada mungkin untuk closing statement, ada sesuatu yang Adam mau sampaikan buat kita-kita nih. Kalau Adam mungkin bisa lihat dari sisi angle yang lain, saya ada lihat orang pendapat katanya kan bisnis musik mungkin lesu. Ada juga yang bilang kalau jadi DJ mesti punya sampingan juga gitu. Nah mungkin closing statement Adam ada apa nggak? Nggak tentang musik aja sih, mungkin tentang hidup, tentang apa yang Adam bisa jadiin closing statement buat kita gitu. Kalau buat saya, semua yang involved di bidang entertainment, it is not a guarantee for your lifetime. Tidak ada yang orang bilang yang kamu tuh sebagai seorang seniman itu adalah satu guarantee buat kamu sampai hari tua kamu. No. Hari gini, dulu mungkin di zaman kita, Michael Jackson, dia bisa bertahan 10 tahun. Hari ini nggak bisa, Tik. Dengan social media yang segitu luas, setiap hari ada ratusan penyanyi baru yang diorbitkan. Betul kan? How long can you last there? Jadi mumpung kita masih muda, mumpung kita masih punya channel, start building something for your future. Jangan berpikir bahwa saya seorang DJ dan ini akan jadi future saya. No. You should always have something which is, jadi DJ itu sekarang kita ngomong umuran kita ya, Ting ya. Kita kalau ngomong umuran kita, ya itu harus menjadi satu hobi. Bukan satu profession. Dulu 20 years ago, 25 years ago, a DJ was our profession, right? Now, no, it becomes our hobby. So there's no guarantee that you are going to DJ for the rest of your life. You have to start building something for your future and for your family, gitu. Tapi itu mesti dapetin trust juga dong kepada relasi-relasi kita gitu. Seperti Adam juga saya lihat kan bisa terus mendapatkan kesempatan main di filmnya Rano Karno Sidul ya, itu tahun 90-an. Tapi sampai tahun 2000-an pun Adam juga tetap dipanggil juga gitu untuk tampil. Ya soalnya kan itu karakter kita. Ya, itu apa yang Adam pertahankan atau bisa bagikan pada kita supaya orang bisa tetap panggil kita lagi gitu. Itu yang tadi saya bilang. Bisa dipercaya? Enggak, bukan masalah percaya. When you do something, you do it good. When you do good, you maintain it. When you maintain it, people will look for you. Kan simple. Tapi kalau kita melakukan sesuatu bukan dengan pemberian kita 100%, ya coba deh lu melakukan sesuatu tapi it's not 100% from what you are doing. Orang kalau besok-besok mau pakai kamu juga udah males, Ting. Jadi whenever you get an opportunity, give it your best shot. Itu aja kok. Selalu do the best ya, Do yang the kita best. bisa lakukan. Iya dong. Harus do the best. Simple, right? Nah, Adam, saya juga terkesan selain Adam yang entertaining, saya juga terkesan sama Adam salah satu DJ yang kreatif dan selalu memikirkan
mungkin one or two step ahead daripada DJ lain gitu. Seperti sekarang aja misalnya orang main live on Facebook atau on social media gitu ya, yang tadi cuma sekedar mungkin di kamar tamu atau apa, tapi Adam mulai memikirkan dengan green screen, kemudian ada tampil dengan singa gitu. Nah maksudnya Adam bisa nggak cerita kepada kita apa sih di bayangan Adam juga suatu inovatif kah Adam bilang, ataupun kreatif kah, ataukah apa kok Adam bisa sampai seperti itu gitu? Ya kalau saya mah gini Ting, if you want to do something, you do it better than somebody else. If not, don't do it. Nah itu inovasi saya. Kayak kamu bilang sekarang social media, ya kan? Saya baru masuk social media. Selama umur saya berapa sekarang? 55. Saya belum punya social media. Anak gue bilang, udahlah sekarang lagi begini, lu buka di social media. Gue bilang gak mau. Dibukain lah Instagram sama anak gue, persisnya tanggal 8 April, berarti sampai sekarang September baru 5 bulan. 5 bulan, bukain buat Facebook. Sampai judulnya aja ditulis sama dia, living at 55, existing at 80s. Percaya nggak? Jadi saya baru masuk social media, ternyata waktu saya masuk ke social media, pertama kali event yang kita bikin itu untuk yang Beats for Life ya, kalau nggak salah. Beats for Life ya. Untuk mencari dana buat APD kan, untuk membantu dokter-dokter. Yeah. Nah, saya coba, ternyata masih banyak ya orang yang punya kenangan-kenangan manis dengan Stardust dan aku. Iya. Saya tidak kebayang bahwa saya bisa dapat 1.000 viewers pada hari itu, dan itu live saya yang pertama. Wow. Udah, jadi dari situlah saya membuat satu kesimpulan, if I am going to entertain them and they are there for me, I want to do it properly. Jadi kalau kamu lihat live session saya, makin kesini pasti ada kemajuan. Pasti ada kemajuan. Because they are there. Kenapa mereka nonton kita? Because they want to be entertained. Kita lagi ngomong sekarang adalah zaman COVID, PSBB, mereka nggak bisa keluar rumah. Apa yang kita bisa memberikan ke mereka? Good quality of video, good quality of music. Ya, and they appreciate it. Dan gue juga appreciate banget mereka mau nonton. Tapi benar-benar ini aku sih kaget ya. Masih banyak Stardust lovers di luar itu, Ting. Benar-benar loh. Banyak sekali. Benar sekali. Saya nggak imagine. Saya selesai saya punya live session aja dengan banyak sharesnya itu 5,000 views. Sempat sampai belasan ribu loh, Dok. Iya, kalau sampai belasan ribu. Itu akan jalan. Jadi semua video saya kalau saya lihat sekarang tuh 15.000 ke atas. Ya, saya merasa happy banget, dan terima kasih masih ada orang-orang ini yang pernah finish their time in the 80s and they still exist loh. Itu maksud saya. Nah itu yang saya jawab kamu tuh, kenapa saya inovatifnya begitu. Kita ya if you want to do something ya jangan hanya tampil ya begitu-begitu terus. Ya kan? Kamu harus berani melangkah. Dengan teknologi udah ada ya, kayak kamu bilang ada singa di situ. Ya saya coba suruh orang IT ya kan gimana ya it works gitu loh. Iya. Keren sih. Bagus ya. Bagus. Kemudian ada diiringi juga ada orang di kolaborasi, collaborate with gitaris. Gitaris kan main gitar gitu, keren sekali. Ya itulah kita sebagai, maupun kita live streaming atau maupun kita di dalam klub, we have to do that. Emang itu yang perlu kita. We were born entertainers. We have to entertain. Itu. Adam, thank you ya sudah mau berbagi di channelnya Kiting Di, and we talk about 80s 90s. Yes. Dan saya dari rumahnya Adam mohon pamit. Sampai ketemu. Ciao. Checking out some great vintage music.
1, 2. To all you grid lovers out there, thank you for always joining in and supporting us to fight this pandemic, COVID. It's always my pleasure.